Jadi konstitusi ini penting sekali. Dari sana kita akan melihat struktur negara dan segala macam ya struktur negara. Biasanya seperti itu formatnya. Sebagaimana yang kita ketahui, ada yang disebut sebagai konstitusi tertulis ya. Konstitusi tertulis, ada yang konstitusi tidak tertulis. Tapi kalau dasar-dasar konstitusinya atau lembaran-lembaran konstitusi itu terdiri dari lembaran-lembaran bersejarah seperti misalnya Magna Carta 1215, terus kemudian Bill of Rights 18 sekian ya. Kemudian beberapa putusan-putusan pengadilan yang menjadi dasar, karena tradisi negara common law, putusan pengadilan juga menjadi rujukan ya untuk pengaturan konstitusi. Seperti itu misalnya, karena itu di Amerika atau di Inggris atau di Australia ya, Kanada misalnya, negara-negara Commonwealth, selalu ada putusan pengadilan merujuk misalnya katakanlah Johnson versus New York State misalnya, atau Johnson versus Mayor London, wali kota London misalnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau konstitusi tertulis itu secara umum, ini ada di halaman 56 ya, bukunya Profesor Sumantri. Jadi secara umum berlaku dan diatur organisasi negara, kemudian juga hak-hak warga negara, seperti itu konstitusi. Jadi konstitusi itu menurut John Locke adalah sebuah kontrak sosial ya. Menurut Rousseau juga kontrak sosial. Jadi apa yang mau diatur, bagaimana konsensus dari rakyat dengan para pemimpinnya itu diatur dalam konstitusi. Ya, di dalam konstitusi sebetulnya sebuah kontrak sosial. Ya, Indonesia misalnya sebelum merdeka, ya kan, Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia itu menyusun draft konstitusi, rancangan konstitusi. Semua tokoh berbagai macam aliran dan daerah itu berkumpul di Jakarta menyusun draft konstitusi. Ya. Karena itu ketika ada perdebatan di awal, misalnya perdebatan pembukaan konstitusi, ya, kita mesepakati bahwa ajas kehidupan beragama secara khusus tidak diatur di dalam konstitusi, tapi secara umum ya, hanya disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah berkat atas rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, jadi ada pengakuan. Spirit beragamanya ada di dalam konstitusi. Kemudian juga perdebatan di dalam penyusunan Undang-Undang 45 pertama-tama menyangkut kekuasaan kehakiman. Ya. Kekuasaan kehakiman secara eksplisit tidak diatur kemandiriannya atau tidak dinyatakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tapi kemudian dimuat di dalam penjelasan dasar 45. Ya, seperti itu. Kemudian juga presiden misalnya, siapa yang bisa jadi presiden? Pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen mententukan bahwa presiden adalah orang Indonesia asli. Ya, kenapa dicantumkan? Karena ada ketakutan ya pada saat itu bahwa yang akan menjadi presiden Republik Indonesia adalah orang Jepang, karena Jepang sangat aktif membantu proses kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi setiap bunyi undang-undang itu, ketentuan dalam undang-undang dasar ada sejarahnya, ada ada risalahnya, ada catatannya. Kemudian juga ada catatan tentang bagaimana kalau seandainya di Undang-Undang Dasar 45 ya, di awal itu dibentuk sebuah badan penguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya kan? Karena ditakutkan undang-undang yang lahir kemudian itu ditakutkan menyimpang dari konstitusi. Nah, itu usulan Yamin ya, Profesor Muhammad Yamin.
Kemudian dijawab oleh Profesor Supomo, kita belum waktunya, ya, belum ada tenaga untuk menjadi ahli konstitusi, ya kan? Karena itu kan bisa dihitung juga. Kalau sebuah lembaga sekian banyak, maka tenaganya harus cukup. Ya, jadi kalau menurut Profesor Supomo belum waktunya. Dan kemudian yang ditakuti juga ada semacam konflik ya antara pembuat undang-undang ya dengan kekuasaan kehakiman. Ya, ada ketakutan dikoreksi ya buat undang-undang sehingga ada konflik antar lembaga negara. Perdebatan lain dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 45 adalah soal pemerintahan daerah. Ya. Jadi pemerintah daerah ya dengan asal usul keistimewaannya dicantumkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Karena itu seperti Jogja misalnya, secara eksplisit ya Jogja itu Raja Jogja adalah gubernur, tidak ada pilkada di Jogja itu. Ya, jadi siapa yang menjadi sultan di Jogja, dia menjadi gubernur. Keistimewaan diberikan kepada Jogja karena kontribusi Jogja di awal-awal pemerintahan Republik Indonesia. Kesultanan Jogja pada saat itu adalah sebuah negara merdeka, ya, negara merdeka, bebas dari penjajahan, ya kan, bebas dari penjajahan. Jadi tapi Sultan Jogja pada saat itu memutuskan untuk bergabung dengan Republik Indonesia, sebuah pengorbanan yang luar biasa. Ditambah lagi dengan kontribusi Sultan Jogja di awal-awal kemerdekaan, menjual seluruh emas ya, menjual cadangan emas di Kesultanan untuk membayar gaji pegawai Republik Indonesia. Jadi luar biasa itu. Oleh karena itu di kemudian hari Sultan Jogja adalah otomatis gubernur Yogyakarta. Demikian juga Aceh ya. Aceh juga memberikan kontribusi besar ya, kepada Republik Indonesia yang masih muda. Memberikan pesawat swalaya dan pengakuan kepada Republik Indonesia. Penting. Jadi Aceh itu memiliki keistimewaan. Ya, bukan sembarangan Aceh itu. Jadi, nah, di dalam